ngumpulin uang Cek, selamat datang di MNH Channel. Oke, sebelum lanjut di video ini, kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Selamat menonton. Sebelumnya, saya akan jelaskan What's done? Gua Muhammadul Hidayat. What's done? Balik lagi di MNH Channel, bang gua Muhammadul Hidayat. Oke, sebelumnya gua mau jelasin dulu di channel ini tuh gua isi konten apa aja ya. Yang pertama gua isi kontennya konten podcast tentunya. Yang kedua konten motovlog. Yang ketiga tutorial editing. Soalnya kemarin banyak yang nanya, "Bang, editnya gimana sih, Bang? Bang, editnya gimana, Bang?" Gua kasih tahu APK-nya, bukan APK ya, aplikasinya, cuman dia nggak bisa gitu. Makanya gua inisiatif buat bikin konten tutorial editing. Mungkin kalian juga bisa lihat videonya di channel gua. Kalian bisa belajar edit sedikit, kayak edit Lightroom, kayak edit KineMaster atau PN kayak gitu mungkin. Selebihnya kalian bisa aplikasikan sendiri ide kalian. Nah, oke, sebelumnya alasan gue bikin channel YouTube itu karena gue mau ngisi waktu luang. Bukan ngisi waktu luang sih, sebenarnya gue mau menempatkan menempatkan kemampuan, bukan sebuah kemampuan sih sebenarnya, ini tuh kayak apa ya, gini, maaf ya kalau misal bukan nih, awal-awal tuh ngomong tuh kayak gini, misalnya banyak yang gak jelas gitu. Gue yakin sih semua yang YouTube pemula kalau ngomong tuh banyak yang gimana gitu. Jadi belum biasa ngomong di depan publik kayak gini, kayak belibet gitu. Nah, sekarang aja gue bingung nih mau ngomongin apa gitu. Gak tau dah. Yang penting gue di sini ada apa ya? Oh iya, pengenalan dulu ya. Tadi udah pengenalan belum ya? Lupa nih. Udah kayak tadi. Yang penting gue di sini ngomong aja gitu. Ada yang dipikirin gue ya, gue omongin gitu. Kayak gak jelas gini sih. Ini udah jalan 3 menit lagi. 3 menit 4 menit sih. Tahu, gue nggak lihat menitannya. Oh ya, gue jelasin dulu, gue tuh di sini tuh sebagai apa sih namanya? Bingung aja gue mau ngomong apa. Maaf ya buat kalian yang nonton video konten pertama ini yang emang gini sih, gak jelas gitu. Tapi gue kedepannya gue pasti bakal belajar kayak ya Om Deddy ngomongnya kayak gitu kan, enak banget kan. Podcast yang lain tuh gila sih itu. Gue juga suka gitu nontonin podcast yang Om Deddy tuh, enak banget dia bawain acaranya tuh, enak banget gitu, nggak kaku kayak gue gini. Banyak sih yang gue tonton podcastnya, bukan Om Deddy doang sih, banyak. Gue tuh apa ya, apa nih enaknya ngapain ya ini. Gak jelas pokoknya. Gini nih, kalau awal-awal kayak gini emang. Ya mungkin di konten podcast ini gue bakal undang anak-anak PT tentunya. Soalnya gue di sini juga sebagai anak PT gitu. Dan gue di sini ngerantau udah lumayan lama sih, 2 tahun gue di sini. Awal mula gue ngerantau tuh nggak sengaja gitu tadinya. Gue coba ikutan tes di sekolah, ikutan tes pekerjaan kayak gitu. Gue iseng-iseng dan ya alhamdulillah hasilnya gue lulus
di seksi apa, bukan seksi, seleksi validasi gitu. Dan gue tuh nggak ngomong gitu sama orang tua gue tuh bakal ikutan tes kayak gini, nggak. Pas gue lulus validasi, gue baru ngomong tuh ke orang tua gue gini bilangnya, mah gue mau gue sih mah da Sunda gitu ya abi teh, mah cing abi teh bade ieu tes ke Kuningan gitu ya, mau tes ke Kuningan, tes naon gitu ya cek si mamah teh, tes ini apa, tes PT gitu. Oh ya sok atuh ku si mamah teh didoakeun gitu ya. Ya alhamdulillah gitu, berkat doa ibu gitulah, ibu teh geuning doanya teh bagus gitu, alhamdulillah diijabah. Dan gue teh ikutan tes di Kuningan di SMK 3 ya gitu, SMK 3 ikutan tes awal tuh tes psikotes gitu. Nah gue psikotes alhamdulillah lulus tuh, dari yang apa, sekolah gue tes 100 kayaknya mah ya, yang lulus teh cuman ada 38 kayaknya, nggak tahu lah, lupa lagi pokoknya. Nah 38, kemudian ada tes lagi di tes interview kan, kalau udah lulus psikotes pasti interview kan. Nah pas tes interview yang lolos tuh cuman berapa ya, lupa kayaknya 20 lah, nggak tahu lah, pokoknya 20 kayak gitu kan. Udah nih, udah lulus interview, tinggal nunggu MCU. Nah kebetulan gua tuh MCU di Purwakarta ya, karena dekatnya ke Purwakarta. Soalnya rumah gua teh di Majalengka gitu. Ini kebanyakan tehnya gini ya kalau ngomong. Gak apa-apa lah. Ya karena Sunda gitu, gimana sih kalau ngomongin Sunda kayak gini kan. Gue MCU di Purwakarta di apa sih, Rumah Sakit MH Tamrin ya kalau nggak salah, iya itu betul. Nah gue MCU tuh kan, awal-awal MCU gue tahu tuh MCU tuh di tesnya apa aja kan, nggak tahu, gue lihat di YouTube apa aja sih yang bakal dites kayak gitu. Gue nanya ke kakak yang udah pengalaman kayak gitu. Nah kemudian gue tuh MCU ya tesnya biasa sih, kayak tes mata, tes kesehatan mata, tes apa, darah, tes cuma banyak pokoknya tes yang MCU tuh tes kesehatan apa sih, kayak napas, paru-paru kayak gitu tuh. Ya gue disaranin katanya kalau mau MCU katanya minum apa, susu beruang kayak gitu kan, minum sama kecap gitu. Gue sih enggak sih ya, gue cuman minum susu beruang sama banyakin air putih aja gitu kan, buat tes apa, tes urin juga kayak gitu kan. Ya alhamdulillah dari segitu gue minta doa sama orang tua dan hasilnya gue lulus nih MCU alhamdulillah. Kemudian gue tuh di apa sih, di sekolah tuh yang lulus di kelas gua tuh cuman gua, awalnya sih 2. Nah teman gua tuh nggak lulus MCU nya, dia pokoknya ya teman gua sih ada namanya Ade kayak gitu kan. Dia sekarang sih enak alhamdulillah, rezekinya di Jepang dia. Nah kebetulan yang lulus cuman gua tuh ya berangkat ke Jakarta gitu, ke Sunter. Nah dia gagal gitu ya, bukan gagal sih, belum jodohnya, bukan jodohnya, belum rezekinya gitu. Tapi dia kayak yang sedih emang sih ya, gue juga pastilah sedih dari awal kita ikutan tes psikotes, interview lah, pas terakhir MCU tuh, finalnya MCU, nggak tahu dia ada masalah apa gitu di tubuhnya gitu. Soalnya kan kalau MCU kayak gitu nggak ada yang ngasih tahu penyakit apa atau gimana ya, kayak bungkuk gini ya. Ya pokoknya skip lah kayak gitu. Gue udah nyampe di Sunter ya, gue tuh itu keadaan tuh, bukan keadaan sih, posisi gue belum lulus sekolah gitu, masih jadi murid sekolah, dan kelulusan pun masih lama kayaknya tuh, baru selesai ujian itu. Ya gue udah di sana, udah disuruh tanda tangan kontrak, udah dibagi seragam, gue tuh tinggal kerja aja gitulah, padahal kelulusannya belum gitu. Nah gue mikir nih, lah gue kok belum lulus tapi udah kerja, gimana kalau misalnya amit-amit kan dulu nggak lulus nih, kok kerjanya nggak jadi dong kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah hasilnya sih bagus, gue lulus juga. Dan yang lain ikutan apa, ikutan kelulusan, ikutan perpisahan. Nah sedangkan gue gak ikutan gitu, gue udah mulai kerja gitu kan, udah di PT gitu. Ya gue cuma bisa lihat di story aja gitu, pada upload perpisahan lah, kelulusan.
Ya tapi sih ada sisi baiknya juga kan, gua nggak lama gitu nyari kerjaan langsung dapat kerjaan kayak gini. eh Alhamdulillah gitu, lulus sekolah tuh udah nggak nganggur lagi, nggak nyari kerja lagi, nggak kesana kesini. Ya emang rezekinya sih kayak gitu. Dan alhamdulillah berlanjut, di Sunter tuh gue tanda tangan kontrak dan ditempatin di Cikarang nih, di sini nih. Dan bagusnya lagi Cikarang tuh banyak saudara gue gitu, kakak-kakak gue tuh di sini. Dan kakak gue tuh ada 6 ya, kalau pengen tahu nih. Kakak gue tuh 6 di sini, tinggalnya tuh ya deketan sih, nggak terlalu jauh banget gitu. Kebetulan gue tuh ditempatin di plan 3 di One Pack gitu di. Oh iya, gue belum ngasih tahu ya kalau PT-nya tuh PT apa gitu. Gue tuh kerja di PT AHM Astra Honda Motor di plan 3A, dia itu di One Pack Cikarang ya. Alhamdulillah gue ditempatin di seksi machining gitu. Katanya kalau kalau seksi assembling atau kayak gitu kayak kelihatan capek gitu, waktunya terbatas, nggak tahu sih ya kalau gitu mah, masalahnya masing-masing aja gitu. Tapi ya gue belajar di tempatin di seksi machining, ya dengan berjalannya waktu gue ya nyaman gitu di seksi machining kayak gitu. Padahal gue nggak tahu dasarnya machining itu apa gitu kan, yang kebanyakan sih kayak mesin-mesin CNC kayak gitu. Nah itu kan jurusannya sekolahnya mesin, sedangkan gue nggak tahu tuh mesin-mesin CNC tuh kayak gimana kan. Ya ya kayak gitulah pokoknya. Jalan 2 bulan 3 bulan ya alhamdulillah gitu, ngerasain gitu nih dapat gaji gitu, nggak minta ke orang tua nih. Gila enaknya alhamdulillah gitu, dapat uang sendiri. Dulu tuh gaji tuh awal tuh 4,5 juta, alhamdulillah udah 4,5 juta kayaknya, lupa pokoknya 2 tahun yang lalu tuh 4,5 juta tuh. Ya bisa ngasih ke orang tua, bisa nyimpen, ya bisa bisa beli apa aja gitu, nggak apa sih, nggak mikir dulu. Ya alhamdulillah kalau bisa dibeli ya gue beli gitu. Soalnya dulu kalau mau beli apa-apa tuh ya Allah susah banget gitu, kayak lihat yang lain udah pada beli ini, gue ngomong ke orang tua ya udah ntar dibeliin, ya gitu buat nenangin aja kayaknya gitu. Tapi sih gue sih nggak maksa gitu ke orang tua. Ya udahlah, emang keadaan kayak gini kan, ya gue mau gimana gitu, gue terima aja. Dan ya udah biasa sih kayak gitu. Dan sekarang gue nih nikmat banget, gue punya gaji ya alhamdulillah, segitu mah udah gede gitu. Gue mau beli apa aja ya bisa gitu. Jalan 2 bulan 3 bulan, nah 3 bulan gue tuh udah bisa beli HP sendiri nih. Udah ngumpulin ceritanya. Dulu tuh HP apa ya, oh iya nih masih dipakai HP Samsung A6 Plus kayak gitu. Ini bukan HP biasa sih, udah ya lumayan sih. Dulu pas tahun 2018 tuh HP tuh udah canggih gitu ya. Dan kemudian gue tuh nyisain uang buat beli kendaraan gitu nih. Gue pengen motor dulu tuh, pengen motor apa ya, kayak CRF gitu, pengen trial gitu ya. Gimana sih, lihat trial tuh kayak asik aja gitu, ngeliatnya gagah gitu kan. Wah pokoknya mantep deh. Tapi pas di apa pertengahan mau perpanjangan, nah ibu gua tuh nyuruh beli ini motor, katanya kan motor yang gua pakai tuh motornya punya kakak gua nih. Ya kakak gua juga lagi ada kebutuhan nih, motornya udah butuh ya, dia pakai lagi nih motornya. Kemudian ibu gua tuh suruh beli, udah beli aja katanya. Padahal gua mau nabung lagi tuh sampai perpanjangan buat beli motor CRF itu nih. Nah cuman di posisi kayaknya 8 bulan ya, 8 bulan gua kerja tuh ya alhamdulillah gue tuh ngumpulin uang ya Allah, ngumpulin uang 23 juta kayaknya. Soalnya gue beli motor Vario 150 cc. Nah 23 juta kan harganya tuh ya 22.900 kayaknya. Ya udah segitu dan gue ya udah beli gitu. Nah ya alhamdulillah sih kepake sampai sekarang nih, alhamdulillah masih ada tuh siapa ya namanya, gue dulu gue kasih nama tuh motor, sekarang cuman ya udahlah namanya motor, gue nggak kasih nama lagi gitu. Nah kemudian
dia tuh yang nemenin gua gitu ya, kemana-mana alhamdulillah kepake gitu, manfaat banget ya. Kayak gua pikir sih kalau beli motor yang kayak CRF gitu kan kemana-mana nggak bisa bawa bawa apa bawa, bawa yang banyak gitu kan, kayak bagasinya kecil lah, yang joknya sempit kayak gitu kan susah juga gitu kan, kalau mau ngebonceng orang tua kan nggak enak juga kan, kasihan gitu. Kalau ini kan Matic ya, ya istilahnya masih nyaman gitu buat bawa orang tua, buat bawa apa gitu, alhamdulillah masih nyaman. Dan sampai perpanjangan kontrak tuh gua, oh iya kontrak gua tuh 11 bulan ya, 11 bulan. Dan gua dulu tuh bulan apa ya, bulan Maret kayaknya perpanjangan tuh, perpanjangan bulan Maret, dan gua diperpanjang 12 bulan nih, habisnya tuh bulan Maret lagi gitu. Tahun kemarin nih habis, sudah skip, udah habis. Kemudian nah gak lama ada ini wabah nih, wabah COVID-19 kan. Pas gua habis COVID-19 tuh wah meningkat banget nih beritanya, nggak enak nih. Aduh, gua bingung banget mau mau apa, mau ngelamar kerja kemana, BKK pada tutup gitu kan, PT-PT juga malah pada dikeluarin, yang kerja aja udah pada di PHK lah. Gue nih yang mau cari kerja gimana gitu kan. Ya udahlah, gue ya tawakal aja gitu kan. Di rumah gue coba sih nggak email, cuman yang ikut di Facebook sih kayak gitu cuman hoax semua itu. Ya udahlah, daripada gue kayak gini mulu ya, gue sih tawakal aja gitu kan. Nah kebetulan kos-kosan gue yang gue tinggalin tuh masih dibayarin sama gue, nggak pindah gitu, soalnya masih ada barang yang di sana, nggak gue bawa gitu kan. Nah kemudian udah nganggur 4 bulan itu ya, 4 bulan 3 bulan 4 bulan kayaknya. Kemudian tuh banyak nih isu-isu recallan gitu di PT tuh. Nah gue nanya nih ke teman-teman gue, udah ada yang recall belum, karena ada yang udah ada yang enggak gitu kan, beda-beda seksi gitu tergantung seksinya. Duh keringatan gini sih. Nah kemudian gue tuh bilang ke mama, mah gini, ini teh kosan teh udah lama udah nggak ditempatin, sayang gitu uangnya habis buat bayarin kosan doang. Sama teh ya udah ambil aja gitu, simpan aja di rumah kakak kayak gitu kan. Nah udah gitu, gue udah ada niatan buat berangkat lagi nih, buat ngambil barang yang ada di kos-kosan kayak gitu kan. Nah gak lama kemudian gue tuh bukan gak lama kemudian sih, gak enak banget ngomongnya. Gue kan biasanya kalau ya udah gabut gitu kan main game sambil begadang gitu, bukan pulang sih, tidur tuh jam 2 jam 3 ya, bangun pagi sih, kadang siang gitu bangun. Nah biasanya HP gue tuh mati gitu kalau habis main game tuh, ya udah nggak gue charger gitu. Nah cuman pas di hari itu gue tuh apa gue tuh sengaja di charger sampai penuh gitu, sampai gue bangun tidur. Nah gue tuh tidur tuh dibangunin sama ibu tuh suruh ini nyalain kompor gas kan. Ibu gue nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak berani intinya. Nah dibangunin tuh sama ibu, karena udah nyalain dulu nih. Nah gue kebangun kan, gue nyalain nih kompor gas, anjay. Nah habis itu gue duduk di ruang tamu, gue main HP, gue nonton YouTube, gue nggak salah baru nonton YouTube 5 menit 10 menit kayaknya. Gak lama kemudian ada telepon kok nomornya nomor beda gitu, kayak nomor kantor kayak gitu kan, 022 kalau nggak salah. Gua angkat dong kayak gitu. Nah taunya yang gua angkat itu adalah customernya apa, PT AHM gitu kan. Dia nelponnya kayak gini, nawarin, bilang selamat pagi kayak gitu kan, biasa basa-basi dulu. Bilang kami dari PT Astra Honda Motor menawarkan Anda untuk kerja kembali lah, intinya kayak gitu kan, recallan gitu. Nah saya kaget dong kayak gitu, ini beneran gak sih kayak gini. Ya udah saya bilang ya udah Pak, ya udah Mbak, saya siap kayak gitu kan. Oh ya udah kalau gitu silakan Mas isi link. Dulu dikasih link kayak gitu kan, link pendaftarannya. Ya udah gue isi semua dan gue lengkapin berkas-berkas semua, dan gue tuh bingung nge-email katanya. Pas gue nge-email cuman gak bisa masuk gitu, emailnya tuh penuh gitu. Kayaknya sih banyak yang recallan kayak gitu. Ya udahlah, gue
berdoa aja sama yang maha kuasa kayak gitu kan, semoga dimudahkan gitu. Nah gue ikut dan kemudian ada nih nama gue alhamdulillah masuk ke daftar MCU. Soalnya kalau mau recallan tuh MCU lagi di MCU kayak rapid test, soalnya kan masih covid gitu kan. MCU aja tuh 2 kali, tapi gue tetap MCU nya di Purwakarta. Yang lain mah ada yang di Jakarta, ada yang di Solo kan, gimana yang deketnya gitu. Kemudian gue ke Purwakarta, lulus MCU pertama, langsung ke gue datang ke sini nih. Soalnya MCU keduanya tuh di PT gitu. MCU serologi tes kayak gitu. Kayak ya tes Covid kayak gitu. Ya alhamdulillah di tes kedua juga lulus. Nah, hari ini tes serologi, besoknya tuh udah mulai kerja langsung. Jadi gue nggak bisa balik lagi, nggak bisa kemana-mana dulu kan. Yang lain kesini cuman buat tes doang kan. Banyak tuh yang nggak bawa pakaian, nggak bawa bekal kan. Ya alhamdulillah gue sih ada gitu, udah dipersiapin di sini dan kosan gue masih jalan yang ini. Nah ya besoknya langsung kerja gitu. Dan apa sih, wah kebanyakan dan nih gak enak ini ya. Besoknya tuh langsung kerja, ya gue ditempatin di tempat yang sama gitu, di machining itu, dan orangnya nggak sama gitu, enak banget sih. Jadi udah kenal gitu, mau kerja juga, jadi nggak perlu adaptasi lagi gitu loh, udah tinggal ngelanjutin lah gitu kerjanya. Ya, alhamdulillah ditempatin di sini lagi dan nggak jauh, kosan tetap di sini, kerjanya tetap di situ, alhamdulillah sih. Sampai saat ini gue masih kerja di Plan Cikarang di sini. Ya mudah-mudahan sih tetap lanjut di sini. Kalau ada pengangkatan ya alhamdulillah, kalau enggak ya emang rezekinya cuma segini, ya gue syukurin gitu. Yang lain mah belum tentu gitu ada recallan bisa kerja lagi kayak gue gini. Ya alhamdulillah gue syukurin kayak gini. Intinya sih jangan lupa buat sedekah gitu ya. Gue juga sering diingetin sama orang tua teh, sedekah katanya. Sedekah, ada rezeki teh bukan milik kita semua gitu, ada rezeki orang lain kan. Ya alhamdulillah sih didikan orang tua gua ya didikannya baik-baik semua. Pokoknya orang tua tuh ngedidik tuh nggak ada yang nggak baik pokoknya, walaupun orang tuanya kelihatannya kerja apa atau gimana, tetap mau anaknya yang terbaik ya kayak gitu. Dan gua pokoknya gak bisa ngucapin apa-apa ke orang tua selain bilang makasih. Soalnya kalau mau bilang love you kayak gitu susah banget gitu, kalau ngomong ke orang tua tuh susah mau ngungkapin love you kayak gitu, aku sayang ibu, nggak bisa gitu. Kayak gimana sih, kayak gengsi gitu kan, padahal itu orang tua tuh seneng kalau diomongin kayak gitu tuh, jangan ke cewek aja gitu kan. Gue juga nggak bisa gitu ngomong kayak gitu, nggak tahu kenapa ini tidak emang manusiawi kayak gitu kan, gengsi apalah. Ya pokoknya doanya buat orang tua semoga sehat selalu dan semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi sisa umurnya, rezekinya ditambahkan, rezekinya dilancarkan. Ya intinya mah sehat lah, sehat selalu buat orang tua yang mungkin sedang sakit. Ya alhamdulillah sekarang orang tua udah tinggal di sini dan dia udah deket sama anak-anaknya dan gak perlu lagi jauh-jauh pulang ke kampung. Sekarang kalau mau ke orang tua tinggal datang, alhamdulillah deket. Dan orang tua tuh harus dipinta doanya, insya Allah orang tua mah doanya teh diijabah gitu. Yang penting mah nurut sama orang tua, udah gitu aja. Orang tua mah seneng, gak perlu orang tua mah uang kayak gitu, gak perlu. Kalau sebenarnya tuh datang aja cukup, datang sama orang tua. Ya emang sih susah sih kalau gitu. Ya udah mungkin sekian dulu yang bisa gua sharing pada kalian gitu. Ini video-video awal-awal karena gue masih kaku, masih susah buat ngomong yang jelas, buat ngomong yang ada faedahnya gitu kan. Gue mungkin sampai di sini dulu. Gue Muhammadul Hidayat. Sampai jumpa. Gue pamit. Sampai jumpa. Gue pamit. Kok gitu sih?